لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara tentang pembagian hewan korban yang seringkali menimbulkan masalah dan kebingungan masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak salah dan bisa sedikit memberikan gambaran meskipun tidak benar secara mutlak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit obat, ataupun seandainya itu salah, itu semata-mata karena kekurangan dan kelemahan saya. Nah, saya akan sedikit menyinggung berkaitan dengan pembagian hewan korban yang diambil dari kitab Tauhid Ibnu Qasim dan Al-Wajiz Al-Ghazali serta dari kitab Ayakut Nafis. Kita mencoba untuk dari memahami tersebut. Adapun sebelumnya berkaitan dengan ibadah korban dan ibadah yang sunnah yang dilakukan mulai pada hari nahar selesai sholat Aid, waktunya sampai akhir hari tasyrik menurut mazhab Syafi'i, yaitu terbenamnya matahari di hari ketika tasyrik atau tanggal 13. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Malik berakhirnya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Adapun pembagian hewan kurban sedikitnya dalam Tauhid Ibnu Qasim, wala yaqulul mudhahi syai'an min udhiyatil mandurah. Seorang yang melakukan korban dengan korban yang nadar alias wajib atau selain yang wajib termasuk adalah karena dam, maka pelaku tidak boleh memakan sedikit pun. Tetapi seharusnya si orang yang melakukan korban ini harus mensedekahkan seluruh dagingnya. Nah, kemudian ketika dia seharusnya kok segera untuk mentasarufkan, kemudian dia menunda, maka menjadi rusak. Misal karena ditunda, seharusnya segera dibagikan tapi tidak segera dibagikan, akhirnya mau dibagikan, dagingnya sudah membusuk, maka si pelaku ini harus mengganti rusaknya. Dalam redaksi Tauhid Ibnu Qasim, falau akhoroha fatalafa lazimahu domanu. Jadi seandainya pelaku korban ini menunda pembagiannya sehingga ketika mau dibagi dagingnya sudah rusak, maka dia wajib untuk menggantikan. Wa yaqulu min udhiyatil mutatawabbi. Adapun seorang yang melakukan korban, jika korbannya adalah korban sunnah, maka si pelaku ini diperbolehkan makan daging korban hingga sepertiga dari yang dikorbankan. Jika korbannya dia kambing, maka dia boleh makan hingga sepertiga daripada kambing tersebut. Tapi apabila dia makan hanya sedikit, beberapa suapan, ini kemudian sisanya disedekahkan semua, ini jauh lebih baik. Nah, sedangkan yang kalau dia pelakunya makan sampai sepertiga, maka 2/3-nya ini disedekahkan, ya. Disedekahkan kepada fakir miskin, orang kaya maupun orang yang membutuhkan, masyarakat sekitar lah paling tidak. Disebut sedangkan Imam Nawawi rajaha wa Nawawi fi radha wa asruha syai'an min hadzal wajh. Dalam Imam Nawawi dalam kitab Tanbih, dalam kitab Tanbih dia berkata yuhda sulusan lil muslimin al-aghniya wa yatusaddaqu bi sulus alal fuqara. Jadi kalau pelaku orang yang korban ini memakan sampai sepertiga, maka sepertiga ini disedekahkan kepada umat Islam yang kecukupan, dan sepertiga yang lain dibagikan kepada kaum fakir miskin. Ini menurut apa yang disampaikan dirojehkan oleh Imam Nawawi. Begitu juga
Imam Nawawi tidak pernah. Nah, sedangkan Imam Nawawi tidak dalam rodohnya dan asalnya tidak pernah merojehkan hal ini. Nah, adapun bagaimana jika pelaku korban ini membagikan, maka redaksi dalam tausah wala ya bingu ayah rumungal mutohi bangu syai'in minal udhiyah. Orang yang melakukan korban ini tidak boleh menjual sedikit pun dari binatang korbannya itu, baik dagingnya, rambutnya maupun kulitnya. Min lahmiha wa sya'riha wa jildiha. Wa yahrumu aidan jalu ujratan lil jazar. Begitu juga si orang yang berkorban ini tidak diperbolehkan atau itu haram ya. Seorang yang berkorban ini menjadikan sebagian dari binatang korbannya ini sebagai ongkos bagi tukang jagal atau yang nyembelih dan juga orang-orang yang motong-motong dagingnya itu. Walau kanat uluhiyatan, atau meskipun korban itu adalah korban sunnah ya. Ini. Nah, bagaimana dengan permasalahan yang ada sekarang? Misal sekarang ada korban yang sudah dihasilkan oleh kepanitiaan, ya, kemudian tentunya banyak korban sehingga bisa jadi dalam mengerjakannya ini sampai tengah hari belum selesai. Kira-kira bagaimana, bolehkah si para panitia ini makan atau dimasakkan daging korban yang belum dibagikan, kemudian makan siang sudah menggunakan daging dari sebagian daging dari binatang korban, ini bagaimana? Kita lihat sarahnya, bagaimana sarahnya Qasim ya. Ini nanti yang jadi termasuk nanti berkaitan dengan matannya wayah rumu aitun jalu syai'in ya ujrotan lil jazar. Ini tidak jadi dikasih matannya tausah ini tidak diperbolehkan menjadikan sebagian daripada daging korban maupun yang lainnya ini sebagai ongkos atau upah bagi tukang jagalnya atau tukang yang motong-motong daging. Ya rumu kali tadi tidak boleh. Walayasihu ya sawaun kanat manturha mutatawangan bi, dan itu tidak sah seandainya itu dijadikan sebagai upah, baik itu korban yang sunnah maupun korban yang wajib, ya. Tidak boleh. Nah, lakin yakongu al-mabi bahasa sana. Nah, fa'in uqtiyah lil jazar la ngala sabilil ujroh. Akan tetapi seandainya orang yang menyembelih atau orang yang kepanitiaan lah ya, yang bekerja memotong daging, kemudian dia mengelompokkan untuk dibagikan kepada yang berhak ini, kemudian kok dibagi atau diberi misal untuk makan siangnya itu menggunakan daging itu bukan dengan cara sebagai upah ya, la ngala sabil ujroh bal ngala sabili tasadduq jazaan juz'an yasiran min lahmihana an la barakal jildin, dengan cara sedekah dengan bagian yang sedikit ini, dengan sedikit dari dagingnya itu bukan selain daging kal jildin istilah masalahnya ini boleh. Dengan kata lain gini, ini redaksi ini adalah redaksi masih individual, yaitu jika si A korban, kemudian dia memerintahkan pada B orang tukang nyembelih untuk jagal untuk menyembelihkan. Ya, kemudian setelah dia menyembelih selesai, dia diberi sebagian daging dari daging korban itu sebagai bentuk hadiah, bukan sebagai bentuk ongkos nyembelihnya, maka itu boleh dengan cara mentahalah. Sekarang kita kembali, apabila ini sudah menjadi kepanitiaan, jadi bentuk kepanitiaan, kira-kira bagaimana? Ya, ini tinggal kalau kepanitiaan ini pada dasarnya
berkaitan dengan panitia. Ini upah atau ujrohnya ini ditanggung oleh masing-masing orang yang korban. Ya. Kemudian ketika setelah dinyembelih dia ikut andil, bantu dan sebagainya. Ya. Kira-kira nanti kita kan panitia ini boleh makan enggak ketika makan siang? Kalau boleh ada hadiah sebagainya. Nah, tentunya ini juga boleh pula, karena itu tidak begitu berarti meskipun daging itu pada dasarnya belum dibagikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Ya. Nah, kalau tidak ya nanti yang ini diambilkan sebagian untuk dimasak dengan cara sebagai hadiah oleh masing-masing yang korban kepada kepanitiaan, karena dengan adanya kepanitiaan orang yang korban ini sudah diringankan bebannya sehingga dia tidak perlu lagi untuk susah-susah menggarap dan membagikan sendiri ini ya. Tapi kembali kepada permasalahan individual. Seandainya si A perintah B untuk menyembelihkan, kemudian orang yang menyembelih itu dikasih daging, dikasih kulitnya sebagai upah atau sebagai bayarannya, tidak boleh. Tapi kalau jika dilakukan oleh panitia mana panitia ini juga butuh tenaga yang kepentingannya setelah dia makan tenaga pulih kembali, ini kemaslahatannya kepada kepentingan korban, maslahatan korban, ini tentunya syariat tidak melarangnya, apalagi itu bukan bentuk sebagai bayaran, tapi bentuk sebagai hadiah dan kewajaran sebagai manusia, yaitu makan. Wayang fi sorfu liwahidin minhum, bahkan kemudian kita diperbolehkan atau orang yang berkorban ini boleh mentasarufkan dengan korban itu pada salah satu dari al-jazar nanti. Ya. Tapi wala yang fi ala sabilil hadiah, dan tidak cukup apabila mentasarufkan kepada mereka sebagai bentuk hadiah. Hadiah kalau hanya korban menyembelih terus kemudian seluruh dagingnya silahkan untuk orang yang menyembelih itu dalam bentuk sebagai hadiah, ini tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan redaksi tausahnya wal afdhal ya. Wal afdalu atasadduqu bijamiha, yang lebih utama adalah mensedekahkan seluruh daging daripada hewan korban tersebut. Wal afdal, yang utama. Nah, kalau tidak ya enggak, misalnya dari kembali ke awal, yaitu si orang yang korban mengambil sepertiga untuk disedekahkan pada umat Islam yang cukup, dan kemudian yang sepertiga dibagikan ditasaruf pada umat muslim yang fakir dan miskin, tidak apa-apa. Tapi seandainya hanya si orang yang korban makan beberapa suapan, ini tentunya tidak masalah, karena redaksi afdol atas suatu bijamnya ini kan jika ingin mensedekahkan seluruhnya itu lebih utama. Jadi anak abngatu min hadhi nafsi, karena kalau mensedekahkan seluruh daging korban ini praktek itu lebih menjauhkan dari bagian-bagian kenafsuan pribadi. Bila lukmatan kecuali suapan atau suapan. Nanti tujuannya ya tabarraku al-mudhahi bi akhihan, dengan tujuan, dengan maksud ngalap berkah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yang diharapkan oleh Nabi, dan kemudian hal ini menjadi bagian sunnah dalam syariat korban. Ya, hurujan min hilafin man aujabal aql. Ya, kenapa? Karena disunahkan karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang yang korban ini wajib makan sebagian dari daging korban yang dikorbankan jika korbannya adalah korban sunnah. Wa yusan wa yakuna ma yatabarruk bi, sedangkan sunahan atau sunahnya adalah jika dia hanya ngalap berkah atau tabarukan dengan korbannya,
dia mengambil sebagian atau sepotong atau 2 potong dari jantung al-kabid. Tujuan dengan untuk itba kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau dalam hadisnya dikisahkan bahwa karena yaqulu malakatil udhiyah zaidan alal wajibah. Jadi Nabi ini mendahar hati atau hati dengan jantung dari hewan korban ya alal wajib. Zaidan bertambah alal wajib. Fa innahu wa in kana udhiyah wajiban fi haqqihi karena yadbahul aksara minal wajib. Sesungguhnya sunnah Nabi SAW itu meskipun korban ini wajib pada haknya Nabi, ya, tapi Nabi menyembelih lebih banyak dari hal yang wajib. Ya, sedangkan hikmah atau kenapa disunahkan untuk memakan beberapa potong dari jantungnya hewan yang dikurbankan, ini hikmahnya adalah jadi hikmatunat bi aklil kabdi at-tafaqul hikmah, makan daripada jantung binatang yang dikorban adalah tafakul, optimisme akan masuk surga. Kenapa? Karena dari saya dapat disebut li anna awwala ma yaqamu bihi ikram Allah taala li ahli jannah. Karena dengan hidangan al-kabid jantung tersebut ya adalah kemuliaan yang diberikan Allah pertama kali kepada para ahli surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya inna awwala ikramihi ta'ala lahum bi aqli ziyadati kabitil khut allati alaihi qararul ard. Jadi pertama kalinya Allah atau awal-awalnya Allah memberikan kemuliaan kepada para ahli surga adalah dengan memakan ziyadatul kab, daging atau hidangan dari hati makhut tinggal di Quran yang dengannya bumi menjadi tetap. Wahia itngatun mu'ala qafil kati ya. Iwal afdulu ala yakula fawqa salasi lukmatina. Tapi kalau niatnya tabaruk makan sepotong 2 potong daripada jantungnya, maka yang lebih utama adalah dia tidak makan lebih dari 3 emplokan atau 3 suapan, karena al-kabid tidak di situ tidak besar ya. Wa idza aqala al-ba'd fatasaddaqal baqi hasalahu sawabu tadhiyah bil jami'. Sekarang berkaitan dengan sedekah tadi, sedekah atau mentasarufkan. Seorang yang korban kemudian dia makan sebagian dari binatang yang dia korbankan, makan dagingnya. Kemudian sebagian yang lain ini disedekahkan, maka dia memperoleh pahala korban dari seluruh binatang itu, meskipun ada sebagian yang dimakan oleh dirinya sendiri. Ini ya karena dia nada bal jamir dia karena dia sudah menyembelih seluruh. Ya wasawa butastik bipati fakot, dan pahalanya ya, pahala sedekah sebagian. Fakot ini anda utas dalbati wala utas kupilkul. Tapi berkaitan pahala korban adalah 1 binatang itu, sedangkan pahala sedekahnya sebagian, yaitu sesuai dengan yang dikorbankan. Ya, sekilas berkaitan kalau melihat apa yang disampaikan oleh syarat tausiah tersebut, maka kepanitiaan yang mana panitia sebenarnya seandainya tidak dibentuk panitia, upah daripada tenaga yang dikeluarkan oleh para panitia ini menjadi tanggungan para orang yang korban. Nah, tentunya jika orang yang berkorban ini atau kemudian jika seorang yang menjadi panitia, tim dan panitia ini mengambil sebagian sebelum dibagikan untuk makan siang ketika mengerjakan, tentunya ya, para mereka yang korban ini tidak keberatan, dan ini termasuk bagian daripada hadiah ya, bukan upah. Nah, jika kayak gitu maka boleh kepanitiaan ini kemudian sebelum daging selesai dibagikan ya, sudah saatnya makan siang, kemudian ya, saat panitia yang memasakkan untuk cukup kira-kira lauk makan siang,
menurut pemahaman saya dari apa yang disampaikan Ibnu Qasim ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Nah, adapun berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibnu Qasim tadi ketika kita dengan al-wajiz itu berkaitan dengan sedekah. Dalam al-wajiz ini ya, dalam al-wajiznya Al-Ghazali ini al-ahsan atau suatu bil jami wa tabarruk bi akli luqmah. Yang disebutkan bahwa yang lebih baik adalah mensedekahkan seluruh daging dari binatang korban tersebut dan hanya tabarukan dengan memakan sesuap atau 2 suap. Wa yata'adda kamalu singar bitasaddaq bisulus. Tetapi apabila dia melakukan dengan mensedekahkan sepertiga, ini dia sebenarnya sudah melakukan kesempurnaan singar daripada korban, ya. Jadi ya, sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan sendiri, dan sepertiga disimpan karena kalian ada tamu atau orang yang tetangga yang butuh. Jadi boleh sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan sendiri, dan sepertiga disimpan untuk barangkali yang ada tamu. Wakilah beliau atau stop finish. Meskipun ada pendapat lain bahwa si orang yang korban ini ya minimal adalah mensedekahkan separuh dari binatang korban itu, ya, dan yang separuh berarti boleh dimakan sendiri. Nah, sedangkan kulit daripada korban bagaimana? Wajidul dohiyah yutasodaku bih au yuntafangu bih fil bait. Kulit binatang yang dikorbankan ini kalau bisa disedekahkan. Kalau tidak, ya diambil kemanfaatan dengan cara lain, baik di rumah maupun lain. Dan dalam kepanitiaan seandainya panitia kemudian merumat kulit kambing yang terlalu sulit bisa kemudian dijual, ya, kemudian hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan fakir miskin sebagainya, ini saya rasa tidak mengapa karena lebih memudahkan, supaya lebih memudahkan, tidak menimbulkan masyarakat dari para panitia. Ini nanti ini berkaitan apa yang oleh al-wajiz ya, al-wajiz ya. Nah, berkaitan al-wajiz dan sudah di tausiah juga ada, tapi tadi tausiah tidak kami singgung. Lupa. Ini bahwa gini, berkaitan dengan hewan korban, seandainya orang yang korban ini kemudian tamlik kepada fakir miskin dijual, tidak apa-apa. Si orang yang korban nyelek korban, selanjutnya korban, terus kemudian daging dan sebagainya diserahkan oleh orang fakir, silahkan ini korban saya silahkan mudah akan dijual ini sampai juga misal monggo ya. Ini kira-kira. Nah, tapi berkaitan dengan tamlik kayak gitu, ini tidak boleh apabila ditamlikkan atau diberikan hak kepemilikan untuk menjual daging korban ini ya kepada orang kaya. Jadi boleh hanya orang fakir ya. Nah, yang sekarang kembali kepada sekarang kita melihat pada al-Yaqut an-Nafis. Dalam Yaqut an-Nafis tadi Mashariful Udhiyah yang sebenarnya jadi tempat atau hari siapa aja yang kira-kira bisa jadi sebagai tasarruf korban. Yang introduksinya adanya yajib tasarruf fi jami'il udhiyah al-mandurah wa nahwiha. Wajib mensedekahkan seluruh daging korban yang dinadarkan wa nahwiha, dan yang sejenis dengan daging korban yang nadar. Nah, jenis dari atau yang semisal dengan daging korban yang dinadarkan ini misal adalah dam. Nah, jadi orang yang menyembelih haji atau dam, karena dam ini hukum sama seperti al-mandurah, ya, harus disedekahkan seluruhnya. Berkaitan dengan sunnah wa yujzi'u ni'un ghairu ta'fihin minal lahmil mutatawadi, dan cukup mensedekahkan ya, dengan cara mentahan sebagian dari hal yang kecil atau yang remeh, tidak begitu berharga dari daging korban yang sunnah. Ya, maksudnya bagaimana?
berkaitan wajib jisiku ini. Jadi fa yamliku wujuban huron mukataban wa mutawar sayyid fakiran atau miskinan. Jadi boleh memberikan kepemilikan secara wajib kepada orang merdeka atau orang mukatab. Sedangkan al-mukti wairu sayyid, saya memberi bukan kalau yang diberi adalah si mukatab, maka yang memberi adalah bukan sayyid atau bukan majikannya. Diberikan kepada siapa, ditamlik kepada siapa, tamlik fakiran atau miskinan, diberikan untuk dimiliki orang fakir atau orang miskin. Fala yakfi i'ta'uhu matbuhan, dan tidak cukup apabila daging korban ini diberikan dalam bentuk daging yang sudah dimasak, wala qodidan atau daging harus dibuat dendeng, wala tamliku barolahmi atau memberikan hak kepemilikan tapi hanya selain dagingnya, baik itu nanti babatnya, jantungnya dan sebagainya, tidak boleh. Yang paling pokok dari binatang yang dimana dagingnya, daging itu yang pokok. Ya. Wala yasihu bai'u syai'in minha, dan tidak boleh menjual sebagian dari hewan korban. Dan bagaimana? Apakah ini mutlak kayak gini? Nah, ini yang perlu sedikit singgung. Berkaitan dengan menjual, karena dalam kondisi sekarang sudah ada kepanitan ini. Ya, kalau panitannya dalam satu hari ngurusi korban sampai 50-an ini, kemudian kulitnya kambing sudah dibagikan tanpa dibersihkan rambutnya, tentunya ini malah akan dibuang oleh orang yang menerima karena hanya jijik. Oleh sebab kemudian dialokasikan dengan dijual, kemudian hasilnya nanti manfaat yang lain kembali kepada mustahil. Saya rasa ini tidak masalahnya. Cuma itu nanti memang perlu adanya penjabaran dan pembahasan yang lebih luas. Ini nanti para pasul masail ini yang harusnya. Berkaitan dengan tadi redaksi wala yasihu bai'u syai'in minha, dalam Ibnu Hajar berpendapat, dan tidak pula wala itlafuhu bi ghairil bai', dan tidak pula tidak sah pula merusak atau menghilangkan korban bi ghairil bai', dengan tanpa dijual. Wala ita'ul jazari, dan tidak sah untuk memberikan tukang jagal ujrotahu sebagai ongkos upah bayaran. Tadi di tahu saya juga tidak boleh, di al-wajib tidak boleh, alias orang yang nyembelih atau orang yang jaga ini bayarannya diambilkan dari daging binatang korban itu. Ini tidak boleh. Berbeda dengan ketika hadiah tadi, ala sabil hadiah atau yang ala sabil tasadduq, dengan cara untuk sedekah, bisa sedekah kemudian dimasak dan untuk hidangan makan siangnya para panitia, itu tentunya boleh. Min jildi min nahwi jildi ya bal munatu al-maridin, bahkan kulitnya saja, seandainya kulitnya kemudian oleh orang yang korban diberikan kepada tukang jagal, tukang nyembelih atas nama, kulitnya diberikan atas nama sebagai upah atau sebagai bayarannya, ini tidak boleh, karena pada hakikatnya upah dan biaya-biaya tentang korban ini menjadi tanggung jawab pemilik korban atau orang yang korban. Wala yakrahu idkharu min lahmi, namun tidak makruh apabila orang korban tersebut wayang
Sedangkan dalam kita pola itma wajib atau sutubi atau sutubi ngala limoti. Dalam pola itu bukan hal-hal yang wajib disedekahkan pada ahli tempat tersebut seperti cara atau seperti masalah zakat berkaitan dengan kira-kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada kesalahan dan melakukan semata-mata karena kependekan atau pendeknya pengetahuan supaya ada paham saya ada benarnya itu secara mata-mata tentang apa kira-kira itu kurang lebih memahami bila taufiq itu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI Unsik Universitas Sains Al-Quran. Monggo bergabung.